Oke, kan saya lanjutkan video sebelumnya. Jadi video sebelumnya itu sampai dengan operator, ada operator apa saja yang digunakan. Kalau operator aritmatika itu seperti tambah, kali, kurang, bagi, assignment operator, logical operator kayak and, or, not, relation operator, pointer, bitwise dan sebagainya. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada yang disebut dengan tipe data. Tipe data itu digunakan untuk menentukan jenis nilai. Tadi di awal sudah dibahas bahwa ada dua jenis tipe data. Tipe data untuk angka, tipe data untuk huruf. Kemudian ada juga tipe data yang memang digunakan di mana kondisi iya dan tidak atau true dan false. Oke, ini adalah tipe data yang digunakan. Sedangkan kalau untuk huruf, biasanya tipe datanya itu karakter, varchar, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya untuk angka itu ada integer, ada long int, kemudian ada real, ada double. Nah, bedanya integer dan real adalah kalau integer untuk bilangan bulat, kalau real itu untuk pecahan. Sedangkan kalau untuk string, char, varchar itu untuk huruf. Di sini ada tipe data boolean di mana jika ada kondisi true dan false, maka menggunakan tipe data boolean. Oke, tipe data terstruktur yaitu tipe data yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Contohnya tipe data array. Jadi array itu adalah contohnya seperti lemari-lemari di mana laci-lacinya itu berisi data-data yang sama. Gitu. Jadi kita mau menyimpan nama nih, misalnya namanya lebih dari satu, berarti kita membutuhkan variabel terstruktur array. Kalau di mata kuliah Python kemarin yang belum menggunakan database. Tapi kalau sudah menggunakan database, array juga digunakan untuk menampilkan data yang kita tarik dari database. Biasanya seperti itu. Kemudian ada juga record, tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan kumpulan, set elemen atau komponen yang memiliki satu jenis atau lebih tipe data. Oke, kemudian ada expression, pernyataan yang menghasilkan suatu nilai, tersusun dari operator dan operan yang digunakan untuk menghitung atau memberi suatu nilai, yaitu variabel atau identifier. Kemudian expression yang paling sederhana yaitu variabel. Jadi, dimana ketika membuat variabel itu biasanya sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian selanjutnya ada statement. Tadi statement sudah dijelaskan bahwa tidak dianggap sebagai listing. Kita bisa masukkan kata-kata di situ apapun kata-katanya, tapi itu tidak dianggap sebagai perintah. Jadi nanti akan diabaikan pada saat kita compile programnya. Oke, ada dua jenis statement, ada simple statement, ada compound statement. Kalau simple statement digolongkan ke dalam tidak berisi statement lainnya. Contohnya nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan A dikali 10 dan nah ini adalah assignment statement. Jadi statement yang digunakan untuk memberikan nilai ke sebuah variabel. Nah, statement untuk pemanggilan function atau prosedur yaitu statement yang memanggil function atau prosedur yang telah didefinisikan pada program. Contohnya, ketika kita sudah menghitung, maka dia akan membuat functionnya yaitu calculate untuk variabel A dan B. Jadi dia akan mengkalkulasikan variabel A dan B yang sudah diberi nilai di awal. Seperti itu. Kemudian simple statement. Ada yang disebut dengan jump statement. Statement yang digunakan untuk melompati statement-statement lain. Contohnya adalah perintah goto sama perintah break. Jadi perintah goto itu digunakan untuk lompat dari satu statement ke statement yang lain. Kemudian ada compound statement. Compound statement itu adalah sekumpulan statement yang terdiri dari statement-statement lain, termasuk juga selection. Kemudian selanjutnya di sini ada function dan prosedur. Jadi prosedur dan function disebut juga subroutine, merupakan blok statement yang dapat dipanggil dari lokasi yang berbeda di dalam program. Yang membedakan antara function dan prosedur yaitu suatu function jika dijalankan atau dipanggil akan mengembalikan suatu nilai. Ketika prosedur atau fungsinya dipanggil, kita dapat melewatkan suatu nilai ke dalam function. Nah, nilai yang dilewatkan disebut argumen atau parameter. Oke, di sini tugas. Jadi tugas yang pertama, buatlah sedekot dan flowchart untuk menghasilkan 1 liter air dengan menggunakan tabung dengan ukuran 3 liter dan 5 liter. Catatannya, tugas dibuat pada kertas folio bergaris dengan menggunakan ballpoint. Tugas dikumpulkan pada saat pertemuan ketiga. Oke, untuk tugasnya tidak perlu dikerjakan. Jadi nanti akan ada tugas yang diupload di halaman elearning.basi.ac.id-nya atau di halaman MyBase. Jadi sampai sini silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan via WA group atau via forum diskusi di laman e-learning.
Oke, terima kasih. Video untuk pertemuan 2 saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.